Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah ya. Sebelum melanjutkan pembelajaran yang sudah kakak sampaikan kemarin, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nih, sebelum masuk ke materi, kakak ada gambaran untuk kalian yang menyangkut pada materi kita hari ini. Baik, apakah kalian pernah berolahraga? Nah, Terus apa yang terjadi pada tubuh kalian? mengeluarkan keringat. Mengeluarkan keringat. Berarti itu yang mengeluarkan keringat apa itu? Organ ekskresi Sistem ekskresi, yaitu kulit kan? kulit. Nah, pada hari ini kita akan membahas sistem ekskresi pada ginjal. Sebelum masuk ke materi, kakak mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu menjelaskan organ penyusun sistem ekskresi pada manusia, menjelaskan sistem ekskresi, menyebutkan bagian-bagian ginjal, menjelaskan proses ekskresi pada ginjal, dan yang terakhir kita akan melakukan percobaan penyaringan darah dalam ginjal. Organ-organ penyusun sistem ekskresi pada manusia, ada apa-apa? Yang pertama tadi Ginjal, kulit, paru-paru, hati. kulit, ginjal, paru-paru, hati. Kalau kulit itu kan merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh yang mampu mengeluarkan keringat. Kalau ginjal itu penyusun utama sistem ekskresi manusia, yaitu urin. Kalian tahu letak kita ada berapa ginjal? Manusia ada satu pasang ginjal. Ginjalnya berukuran sekitar 10 cm. Letak ginjal di rongga perut sebelah kiri dan yang kanan di ruas tulang ginjal. Fungsi ginjal untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Selanjutnya, sistem ekskresi. Apa yang dimaksud dengan sistem ekskresi? Mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan oleh tubuh. Nah, sistem ekskresi yaitu merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Bagian-bagian ginjal. Kakak ada ini. Maaf ya, jelek. Bagian-bagian ginjal. Bagian terluar yang sini. Kalian tahu tidak apa itu? Yaitu Kotok. cortex. Cortex. Ya. Terus yang berfungsi sebagai tempat terjadinya filtrasi. Jadi di sini cortex, bagian terluar ginjal. Selanjutnya yaitu ada sini. Medula. Ya, benar, medula fungsinya yaitu menyalurkan hasil sisa filtrasi dari tubulus kolektivus ke kalix. Selanjutnya yaitu pelvis renalis di sini, berfungsi untuk sebagai tempat penampungan urin, mengalirkan urin ke kandung kemih. Ini. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Ya, ada ya. Berarti sudah memahami ya. Kakak ada video. Dapat diringkas sebagai berikut: ginjal menuju ureter, lalu kandung kemih, kemudian uretra. Setelah itu, urin keluar dari tubuh. Ginjal kita berada di sebelah kiri dan kanan ruas tulang pinggang di dalam rongga perut. Ginjal terdiri dari korteks atau kulit ginjal
ginjal, pelvis, rongga ginjal, medula, sumsum ginjal, dan ureter. Di bagian korteks terdapat struktur yang disebut nefron. Nefron terdiri dari badan Malpighi. Di dalamnya ada glomerulus yang berfungsi menyaring darah atau filtrasi dan menghasilkan urin primer atau filtrat glomeruli. Setelah disaring, hasil filtrasi menuju ke kapsula Bowman yang berfungsi menampung cairan hasil filtrasi. Bagian nefron berikutnya ada tubulus contortus proximal. Di sini tempat terjadinya reabsorpsi, yaitu proses penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna. Reabsorpsi urin primer juga terjadi di bagian lengkung Henle dan tubulus contortus distal. Hasil reabsorpsi berupa urin sekunder atau filtrat tubulus, atau juga disebut dengan urin sesungguhnya. Lengkung Henle berfungsi menjaga agar filtrat tidak kembali. Kita sudah melihat video tentang bagian-bagian ginjal. Selanjutnya yaitu proses ekskresi pada ginjal. Ada filtrasi, reboisasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi yaitu apa? Penyaringan darah. Reabsorpsi, penyerapan kembali. Terus augmentasi yaitu pengumpulan cairan. Selanjutnya kakak akan melakukan percobaan sederhana. Untuk penyaringan darah dalam ginjal. Ini kakak ada memberikan cara kerjanya. Silakan diambil. Nah, satu-satu ya. Ini ada bahan-bahannya, ada kain kasa, dipahami dulu lembar kerjanya. Pakan ikan, tepung, sama air. Sudah dibaca cara kerjanya gimana? Sudah. Silakan perwakilan kelompok ambil bahan-bahannya. Nah, di sini saja. Lupa. Agak maju. Yang pertama, apa tadi? Masukkan air kan? campurkan tetes pewarna makanan ke dalam gelas kimia. 5 tetes. 5 tetes. Ada sesi. Di situ pewarna kan? 5 tetes. Diaduk ya. Iyo. Kerjakan. Satu sendok ya. Diaduk.
saring. Saring. Bentar, kakak masukkan pakan ikannya dulu. Dah. Silahkan dimasukkan. Nanti jangan dihabisin ya, ini setengah aja. Apa? Dah setengah aja dek. Terus amati apa yang terjadi. Di lembar kerja kakak kan ada memberikan soal, kalian kerjakan ya. Nanti kalian jawab soalnya. Waktunya 5 menit dari sekarang. Di bawah sekali. Nah itu ini dijawab soalnya. Diskusi aja kalian, nggak apa-apa. Satu aja nanti yang menjawab. Ada kesulitan? Tidak usah, udah. Dah? Dah. Silakan dibahas soalnya. Baca Tio. Bagaimana perbedaan akhir dari larutan hasil penyaringan dan bahan awal sebelum disaring? Jawabannya, sebelum disaring keruh dan sesudah disaring jernih. Apa yang menyebabkan berbeda? Jawabannya adanya filtrasi atau penyaringan. Bila rangkaian percobaan diumpamakan sebagai madan palpigi, maka A. Gorong dan kain kasa diumpamakan sebagai bagian apakah pada bagian malpigi? Jawabannya glomerulus. Yang B. Gelas kimia diumpamakan sebagai bagaimana apakah pada bagian malpigi? Jawabannya tubulus, kristal, kontrotus. Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya tadi udah benar. Bagaimana perbedaan air dari larutan hasil penyaringan dan bahan awal sebelum disaring? Sebelum disaring keruh, sesudah jernih. Apa yang menyebabkan berbeda? Yaitu adanya filtrasi atau penyaringan. Terus corong dan kain kasa, ini corongnya dan kain kasa diumpamakan sebagai bahan apakah pada badan malpigi, yaitu glomerulus. Terus gelas kimia diumpamakan sebagai bagian apa dalam badan malpigi, yaitu tubulus, kontrotus, kristal. Baik, selesai percobaannya. Jadi ini diumpamakan air sebagai darah, pakan ikan sebagai sel darah dan protein, tepung sebagai zat-zat yang berguna bagi tubuh. Selanjutnya, baiknya kita menyimpulkan materi pada hari ini. Tadi bagian-bagian ginjal ada apa? Kulit, ginjal, Organ-organ sistem ekskresi pada manusia. Kulit, ginjal, paru-paru, hati. Sistem ekskresi yaitu proses pengeluaran zat-zat sisa yang tidak metabolisme yang sudah tidak digunakan oleh tubuh. Sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh Tubuh. Selanjutnya, bagian ginjal ada korteks, medula, pelvis, pelvis, renalis. Proses ekskresi pada ginjal ada filtrasi, resorpsi, dan argumentasi. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Kakak ada
memberikan soal latihan untuk evaluasi sejauh mana kita memahami pembelajaran kita hari ini. Ini dikerjakan di rumah ya, dibagi sama View. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.